masyarakat, teman-teman sekalian bisa bersabar. Kita sedang bekerja, kita tidak tutup mata, tinggal diam untuk bagaimana daerah-daerah yang belum terjamah atau mungkin sinyalnya susah. Yang kalau mau telepon aja mau harus ke pantai misalnya, harus naik bukit atau naik kelapa, naik pohon. Jadi kita sudah catat semua, kita sudah petakan semua itu daerah-daerah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Jumpa lagi bersama saya Sefna Tagaku dalam acara Coron Timur Bersuara. Pemirsa, perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat berdampak besar bagi cara hidup masyarakat, mulai dari cara bekerja, cara belajar, cara berbisnis, bahkan cara-cara yang lainnya. Hal ini kemudian membuat teknologi dan informasi menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi masyarakat di era modern ini. Meski demikian, terkadang ada kendala-kendala tertentu untuk meningkatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yakni ketersediaan jaringan internet yang terbatas. Di Halmahera Utara, kemarin dari pihak penyelenggara dalam menghadapi momentum pemilu sempat mengeluhkan terkait dengan akses internet yang kurang memadai sehingga mengganggu aktivitas dalam mempersiapkan pemilu tahun 2024. Untuk membahas ini pemirsa, kami sudah mengundang Kepala Dinas Informasi Komunikasi dan Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Bapak Raymond Batawi. Selamat malam Pak Kadis. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih sudah mau hadir di studio Coron Timur. Sama-sama. Untuk kita sama-sama berbincang sepintas dengan upaya-upaya pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengadaan jaringan internet agar masyarakat dipermudah dalam berbagai hal, termasuk dalam bekerja. Karena sebagian besar hari ini Pak Kadis banyak yang menggunakan akses internet untuk mendapatkan pendapatan, mata pencarian berjualan online dan lain-lain. Karena itu, apa sih hari ini yang tengah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam mengadakan fasilitas-fasilitas akses internet di berbagai pelosok daerah yang ada di Kabupaten Halmahera Utara? Ya, baik, terima kasih. Selamat malam. Sebuah kehormatan bagi saya bisa berada di tempat ini ya, untuk saling berbagi pengalaman dan mungkin ilmu dan juga hal-hal yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi di Halmahera Utara ya. Jadi memang kita ini kan daerah yang sedang berkembang ya, masih daerah baru. Jadi memang yang menyangkut teknologi informasi ini kita juga masih terus berkembang ya. Yang dulu mungkin saya di sini belum ada sinyal jaringan, kita masih komunikasi lewat Telkom, Wartel dan sebagainya. Sekarang sudah bisa kita komunikasi lewat HP dan seterusnya. Ini perkembangan yang mungkin cukup tajam di daerah kita ya, cukup maju. Dan walaupun demikian, kita terus meningkatkan bagaimana daerah ini terus bisa bersaing di daerah-daerah lain. Setidaknya kita saat ini sudah bisa berkomunikasi ya, walaupun dengan hal yang terbatas, dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang mungkin masih ketinggalan di daerah lain. Memang di daerah Kabupaten Halmahera Utara ini itu dari 196 desa ya, itu 17% itu masih area blank spot ya, 35 desa itu.
Nah, ini memang jadi target kita tahun ini untuk mengentaskan daerah black spot ini yang belum terjamah jaringan telekomunikasi. Memang kita tidak bisa lari dari provider yang yang sudah ada, yang sudah bercokol di Indonesia ini. Salah satunya provider yang kita sudah familiar itu kan Telkomsel. Di samping Indosat, ProXL itu. Nah, emang provider-provider ini yang bisa menjamah ke pelosok-pelosok desa gitu. Nah, cuma kan kalau kita mengajukan ke mereka kan istilahnya profit oriented ya. Kita mungkin mengajukan di daerah satu desa, misalnya di Galela Utara, Oda Utara, satu desa, tapi kita kan pinginnya daerah itu bebas dari area bisa komunikasi tuh desanya. Itu harapan kita Pemda, tapi dari mereka provider kan tidak melihat itu juga, tapi melihat profitnya. Kalau saya pasang jaringan Telkomsel di sini, berapa orang yang bisa pakai di daerah itu? Nah, ini memang jadi bergaining negosiasi kita yang dari awal kita terus negosiasi. Makanya berbagai cara kita lakukan. Kita juga menggandeng dari Kementerian Komunikasi Informasi, Informatika, untuk bagaimana kita juga dibantu. Jadi mereka menggandeng provider-provider ini non-profit sehingga bisa masuk di daerah-daerah yang belum terjamah telekomunikasi ini, black spot ini, terutama di 35 desa ini. Nah, memang dari beberapa desa 156 itu tinggal 30 desa ini kan, ini kemajuan yang sangat luar biasa ya menurut saya. Dan target kita juga Pak Bupati juga menginginkan tahun ini tuh 35 desa ini sudah tidak black spot lagi. Nah, di samping kita juga menggandeng untuk provider, kita juga menggandeng beberapa teman-teman yang bisa mungkin bekerja sama untuk kita bisa mengentaskan daerah-daerah yang sudah masih terisolir ini untuk jaringan. Ya, salah satunya itu kita lewat asosiasi APJI ya, Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia. APJI ini salah satu lembaga juga yang dia membantu biasanya lewat Telkom Bakti gitu untuk membantu jaringan-jaringan di desa-desa yang masih black spot tapi via VSAT gitu, piringan gitu, VSAT ya, kemudian di satu desa itu bisa dipancarkan di beberapa rumah, di berapa desa juga bisa. Cuma jaringan ini kan bukan jaringan GSM ya, jaringan internet. Jadi tidak bisa kita telepon lewat nomor HP yang 08 sekian itu. Cuma paling teleponnya lewat telepon 4G, WhatsApp, mungkin telepon Facebook atau telepon Telegram seperti itu. Nah, ini menurut saya satu langkah juga untuk antisipasi awal untuk sambil menunggu pihak dari provider ini seperti Telkomsel, Indosat, ProXL itu masuk ke mereka. Tapi memang targetnya tahun ini kita sudah bebas dari black spot. Jadi harapannya yang Pak Bupati harapkan di kita di Kominfo itu untuk fokus bagaimana daerah-daerah yang terisolir ini bisa dituntaskan. Terus yang ketiga, kita juga ada program dari intern kita sendiri, itu namanya sistem desa WiFi ya. Sistem desa WiFi ini memang kita udah mulai tahun 2019, cuma karena pelaksanaan terkendala COVID, jadi sempat terhenti. Jadi intinya internet yang ada di Pemda ini kita salurkan ke desa lewat point to point. Jadi dari satu tower ke tower kita pancarkan ke desa. Ini ada beberapa desa yang sudah kita pancarkan di Galela Utara dan di Kau Barat sebagian, ada sebagian juga di Kau Utara. Memang agak terkendala karena kemarin COVID dan ini kita mau galakkan lagi kerjasama dengan PMD. Jadi memang kita tidak sekedar menunggu provider datang, tapi kita juga berinovasi sehingga walaupun kita belum bisa berkomunikasi lewat telepon 08 sekian, kita bisa berkomunikasi lewat WhatsApp, lewat Telegram yang ada sinyal internetnya itu. Jadi itu yang sementara kita galakkan untuk bagaimana daerah Halmahera Utara ini semua bisa terjamah
telekomunikasinya. Ya, seperti itu. Ya, Pak Kadis, dari beberapa desa yang Pak Kadis sampaikan tadi, kira-kira desa-desa apa saja yang ada di wilayah Halmahera Utara itu yang kemudian masih kesulitan untuk mengakses internet? Itu sebagian di Kau Barat, Loloda Kepulauan, Loloda Utara, Gala Utara itu. Itu ada 35 desa itu di situ. Jadi 35 desa itu ada di 3 kecamatan. 3 kecamatan itu sebagian. Ya. Itu. Iya. Baik, Pak Kadis, kemarin juga beberapa hari ini kita dikabarkan dari pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Dinas Informasi Komunikasi dan Persandian bertemu dengan Kementerian Kominfo. Kira-kira apa saja yang dibicarakan untuk kepentingan Halmahera Utara, Pak? Ya, memang kemarin kita dengan teman-teman juga, dengan Pak Bupati, Pak Sekda, teman-teman SKPD, kita maraton di beberapa kementerian ya. Di samping memang misi utamanya itu untuk penyelesaian lahan Pemda ya, dengan di Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko di situ. Dan di situ juga saya juga berinisiatif untuk coba mencari peluang di Kementerian Kominfo gitu. Waktu di Dirjen Telekomunikasi Informatika untuk pemerintahan. Nah di situ ya puji Tuhan kita bisa mendapatkan beberapa hal yang kita bisa bantu di daerah kita di Dirjen itu, bahwa nanti kita akan dibantu untuk aplikasi-aplikasi ini gratis mereka sediakan. Aplikasi terkait perkantoran, terkait pelayanan ke masyarakat, juga sampai ke desa-desa. Jadi aplikasi ini kalau di Pemda kan harus pengadaan dengan biaya yang cukup mahal ya. Nah dengan mereka memberikan ini kan lumayan. Jadi bisa menghemat dari sisi anggaran kita untuk pembuatan aplikasi. Karena aplikasi ini gratis. Baik kita sewanya, untuk hostingnya juga gratis juga mereka sediakan. Itu yang pertama. Ada beberapa aplikasi lah nanti kita akan jemput, kita akan minta ke mereka dan mereka akan berikan gratis. Yang kedua terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, gitu kan. Itu kan kita sudah mendapatkan poin dari poin mungkin dari poin fullnya itu 5, kita sudah mendapatkan 2,4. Nah mereka mendorong supaya poin dari sistem pemerintahan berbasis elektronik ini sampai poin 5, mereka sudah akan menyiapkan bantuan DID, dana inisiatif daerah itu. Sekitar 20 miliar yang akan kita dapatkan jika kita mendapatkan poin 5 itu. Nah cuma memang untuk mendapatkan poin 5 ini, pemerintah harus menggunakan sistem unless paper, jadi sistem aplikasi yang tidak menggunakan kertas lagi, baik disposisi, surat menyurat dan sebagainya itu. Itu salah satu poin sehingga kita bisa dapat poin 5. Sehingga dari poin 5 ini, dari kementerian bisa membantu kita untuk di Kementerian Keuangan mendapatkan DID itu. Nah itu yang kita kejar. Gitu. Di samping juga untuk radio Pemda kita sudah upayakan dia supaya mandiri. Gitu. Punya lembaga sendiri. Kalau sekarang kan masih di bawah Dinas Kominfo ya. Dia berdiri sendiri, punya direktur sendiri. Nah, ketika dia sudah berdiri sendiri, ini kita akan dapat support juga dari Dirjen Komunikasi yang membidangi masalah radio ini. Jadi memang dengan berbagai cara kita upayakan untuk kita mendapat bantuan dari luar. Karena kalau mengandalkan dana dari daerah juga kemungkinan saat ini belum cukup. Karena kalau berbicara teknologi ini ya mau tidak mau mesti berbicara masalah finansial kan, gitu. Dan di mana daerah yang menguasai teknologi ya dia menguasai dunia itu. Itu hal-hal yang kita dapatkan kemarin di waktu kita bertandang di Kementerian Kominfo. Jadi memang pemerintah daerah setelah berjumpa dengan Kementerian Kominfo, hari ini pemerintah daerah bergerilya untuk bagaimana mendapatkan poin 5 yang Pak sebut tadi. Salah satunya dari sisi administrasi, kerja-kerja pemerintahan itu ya Pak ya? Ya, memang kita kan mau mencanangkan sistem aplikasi namanya Srikadi ya. Ini sistem aplikasi yang bisa kita pakai dalam perkantoran, baik disposisi, baik dalam segi keuangan, baik desa juga bisa pakai. Nah ini kita akan terapkan di seluruh SKPD dan juga sampai ke desa gitu.
Jadi desa bisa menyurati ke kita tanpa surat, kita juga bisa membalas ke desa bisa tanpa surat juga, bahkan kita bisa menyurati ke kementerian dan sebagainya tanpa surat. Ini diharapkan nanti akan ada pelatihan Sri Kandi yang dimotori oleh Dinas Perpustakaan ya. Nah dari situ kita akan launching nanti, terus bagaimana kita semua akan menggunakan sistem ini, sehingga semua aparatur pemerintahan ini sudah bisa menjalankan pemerintahannya itu tanpa kertas. Sistemnya berbasis elektronik semua, aplikasi semua. Baik, pemirsa, ini menjadi informasi gembira bagi masyarakat Kabupaten Halmahera Utara bahwa ternyata selain dari upaya-upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas akses internet di berbagai pelosok yang ada di Kabupaten Halmahera Utara ini, ternyata pemerintah daerah juga sementara bergerilya membangun relasi dengan pihak kementerian untuk mendapatkan sejumlah bantuan-bantuan dari pusat dalam peningkatan mutu dan kualitas yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Ini Pak, tadi setelah kami membagikan flyer informasi di media sosial, Facebook, WhatsApp dan lain-lain terkait dengan perbincangan malam ini, ada yang kemudian menitipkan Pak, ini di berbagai pelosok desa yang ada di Halmahera Utara ini ternyata akses internet yang mereka gunakan Excel, yang mereka inginkan adalah Telkomsel. Ya. Ini kira-kira respon Bapak kalau ada titipan-titipan seperti ini gimana Pak? Ya jadi memang itu kan memang dari Kementerian Kominfo ya, itu bantuan yang kayak saya bilang tadi. Jadi kita tidak bisa langsung ke provider ini seperti Telkomsel, ProXel, Indosat untuk minta bantuan mereka untuk memasang. Karena bagaimanapun mereka mesti akan lihat dari profit orientednya. Kalau mereka pasang, berapa orang di situ, berapa orang kan pakai jaringan. Makanya kita menggandeng dari pihak Kominfo, kementerian, untuk bagaimana menggandeng mereka sehingga sistemnya tidak non profit gitu ke masyarakat. Nah memang dalam pelaksanaannya awalnya itu kalau tidak salah itu di tahun 2016 itu kita dapat 9 titik untuk pemasangan ini ya, pemasangan tower untuk provider. Ini dikuasai oleh Telkomsel semua gitu. Nah, kemudian dari pihak kedua dari tahap kedua ini ada pemasangan lagi berapa puluh titik itu. Dari pihak Indosat itu mereka mengajukan komplain. Kenapa kok Telkomsel terus? Kita tidak digandeng gitu. Akhirnya Kementerian Kominfo kemudian menggandeng mereka juga. Di samping juga ProXel juga pengen juga dipakai dari Kominfo karena yang biaya ini kan Kominfo kan. Menggandeng provider ini dipasang ke beberapa titik-titik yang kita ajukan proposal. Nah memang akhirnya pembagiannya yang untuk di dalam kabupaten itu dia provider Telkomsel. Kemudian di pesisir-pesisir itu pembagiannya itu ProXel dan Indosat. Nah setelah kita evaluasi ini memang di pihak provider ProXel dan Indosat ini memang agak trouble di masalah kecepatan aksesnya gitu. Makanya kita sedang menyurati ProXel dan mungkin kita nih 1-2 hari kita akan bertandang ke kantor ProXel dan Indosat untuk meningkatkan akses ini. Karena banyak komplain ini terutama di daerah-daerah pesisir yang sudah kita pasang ProXel Indosat ini, jam-jam tertentu aja mereka dapatkan sinyal gitu. Kalau tidak salah itu di jam-jam 4 sore ke atas dan subuh itu baru dapat sinyal. Di atas itu sudah sinyalnya sudah susah. Karena memang bantuan dari Kominfo ini yang menggandeng provider ini kan memang dia tidak seperti tower yang BTS yang besar itu kan. Dia tower yang kecil itu, tower triangle itu, memang kapasitasnya kecil itu. Berapa ratus orang sekali telepon itu pun sudah sangat terbatas gitu. Hitungannya ratusan orang aja bisa akses gitu. Nah kita coba ngajukan karena ini permintaannya sudah besar, kita ngajukan untuk mereka meningkatkan kecepatan itu. Ya mungkin dalam 1-2 minggu ini kita sudah perbaiki akses kecepatan itu ke mereka. Karena kan nambah kapasitas. Mana kapasitas untuk komunikasinya, karena kan ada alat yang dipasang di tower itu kan, itu kapasitasnya terbatas, mungkin alatnya itu diganti sehingga orang yang telepon SMS, WA
itu bisa lebih banyak, jangkauannya juga bisa lebih luas. Jadi memang soal apa namanya tadi akses dari Telkomsel juga memang sangat tergantung pengguna Iya, di setiap wilayah-wilayah itu ya. ya memang kalau bantuan ini kan memang apa yang diberikan itu kan terbatas. Gitu. Kalau memang Telkomsel dia datang ke suatu lokasi dan dia lihat itu profit, ya dia akan bangun tower yang besar itu, yang seperti di sini itu di RSUP Kelawe itu, atau mungkin di Kupa-Kupa. Nah itu kan BTS itu memang bangun itu miliaran itu. Nah karena itu memang murni dari mereka yang inisiatif untuk pasang. Sedangkan kalau yang kita ajukan itu untuk daerah-daerah terpencil, misalnya daerah-daerah terluar, yang black spot, desa-desa terluar di pesisir, nah, itu mereka kalau dilihat dari profitnya mereka kan tidak mau. Karena saya pernah sendiri langsung datang tuh untuk minta mereka pasang. Saya bilang, Pak, kita tidak bisa karena ini yang pakai cuma berapa puluh orang, berapa kakak gitu. Nah akhirnya kita menggandeng kementerian untuk mereka bekerjasama dengan provider ini, kementerian biayai, dan kemudian mereka mau pasang. Dan yang dipasang itu yang tower yang kecil itu, yang triangle kayak tower radio FM gitu. Itu memang kapasitasnya kecil gitu. Nah setidaknya itu langkah awal lah untuk membackup komunikasi mereka, walaupun memang terbatas toh. Tapi kita tidak diam dan kita akan tingkatkan itu, tingkatkan terus. Iya, baik pemirsa, setelah kita bercakap dengan Pak Kades ini, memang sudah diupayakan oleh pemerintah daerah untuk menjangkau wilayah-wilayah di pelosok terkait dengan pengadaan fasilitas akses internet. Hanya saja memang dari sisi sistemnya sudah begitu. Ini langkah awal lah. Pengguna yang masih sedikit sangat tidak mungkin dibangun dengan kapasitas yang besar. Karena itu pemerintah daerah sudah berinisiatif minimal mengatasi sedikit persoalan yang ada di desa-desa tersebut untuk mendapatkan akses informasi dan komunikasi. Ini Pak Kadis, seperti tadi yang saya sampaikan kemarin, kurang lebih pada 2 bulan kemarin itu pihak penyelenggara juga mengeluhkan hal yang sama terkait dengan keterbatasan akses internet yang membuat mereka itu sedikit sulit. Kira-kira keluhan dari pihak penyelenggara ini untuk mengambil langkah antisipasi dalam menghadapi momentum pemilu tahun 2024 dalam soal akses internet ini kira-kira apa, Pak? Penyelenggara ini KPK, iya. Oh ya. Memang itu kita sudah dengar juga seperti itu, bahwa kita mau masuk ke tahun politik itu juga kan kita butuh akses internet yang tinggi toh. Memang dalam negosiasi kemarin ketika saya dipercaya Pak Bupati untuk di Dinas Kominfo ini, kita coba negosiasi dengan provider internet kita kan. Jadi yang tadinya kecepatan aksesnya 80 MB lah, kecepatan aksesnya 80, kita bisa tingkatkan sampai 200 MB, itu lewat negosiasi juga. Nah mungkin langkah awal ini kita bisa dapatkan akses internet yang cepat di kantor bupati, kita bisa sharekan ke mereka juga yang dibutuhkan. Nah di samping itu, untuk di kecamatan-kecamatan itu memang kita mau tidak mau kita memang mengajukan proposal juga, karena memang untuk di daerah situ dengan keterbatasan kita juga di Kominfo, kita perlu pihak ketiga yang bisa masuk ke situ, baik dari Kementerian Kominfo, baik dari ABJI tadi, Asosiasi Internet Indonesia itu juga, yang lewat Telkom Bakti kita juga sedang mengajukan untuk menolong mereka, membantu mereka ini untuk akses internet, walaupun cuma sementara, misalnya selesai kegiatan ini, mungkin kontraknya selesai dan bagaimana. Jadi kita sedang berupaya juga untuk itu, bagaimana untuk momen politik ini kecepatan akses internet di desa-desa ini bisa terjangkau. Di samping dengan sistem desa wifi tadi kita pancarkan akses internet kita di kantor bupati ke mereka gitu. Yang sudah kita bangun sekarang berapa tower itu ke mereka. Nah, itu mungkin karena akses internet kita ini kan bisa kita dapatkan lewat beberapa cara. Yang pertama itu kan lewat jaringan Telkom, IndiHome, Astinet gitu kan. Ini lewat jaringan fiber optik ini. Yang kedua, akses internet ini lewat jaringan GSM, lewat Telkomsel, Indosat, Proxel tadi gitu. Nah kalau Telkomsel ini kan turunannya bisa ke orbit gitu kan.
Dua itu. Yang ketiga itu lewat VSAT, gitu. Yang kita tembak lewat satelit. Jadi cuma 3 cara ini saja kita bisa dapatkan internet. Gitu. Jadi kalau untuk di daerah-daerah yang terpencil, yang susah akses internet dan belum ada jaringan telkomnya, telkomselnya, belum jaringan FO-nya, ya kita harus mau tidak mau pakai VSAT. Gitu. Nah VSAT ini memang jadi barang yang mahal gitu. Yang kalau mungkin kita berlangganan internet di rumah misalnya 300.000, 600.000, itu kita bisa dapat akses kecepatan 20 mega, 30 mega. VSAT ini aja untuk kita 1 meganya aja mungkin sekitar 3 juta ini. Kita dapat akses internet, ini kan barang yang mahal. Itu makanya untuk di backup dari anggaran kita memang susah untuk daerah-daerah seperti itu. Makanya kita harus terus menjalin kerjasama dengan pihak luar, baik dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet maupun dari Kementerian Kominfo tuh ini. Mereka sangat intens sekali kok dengan kita, gitu. Apalagi mas program Jokowi untuk mengentaskan daerah-daerah yang black spot juga toh. Ketika ajukan mereka sangat menolong sekali tuh untuk langsung turun tangan untuk menolong daerah-daerah yang masih belum terjamah telekomunikasi. Jadi pihak kementerian langsung merespon apa? Merespon. Mereka sangat respon sekali. Itu yang kita sangat suka sekali ya dari mereka. Ini luar biasa. Dinas Informasi, Komunikasi dan Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara begitu bergerilya untuk menjawab setiap keresahan yang dialami oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini terkait dengan penyediaan fasilitas akses internet. Ini Pak, yang program WiFi desa itu memang sudah terpasang di setiap desa yang tidak terakses jaringannya. Ya memang WiFi, sistem desa WiFi ini kan, si Dewi lah singkatan kita. Ini kan program dari saya waktu itu. Kebetulan waktu itu saya sebelum jadi kepala dinas. Waktu itu saya masih kepala bidang infrastruktur data center di Kominfo. Nah itu waktu saya dipercaya, waktu itu diberi kesempatan untuk diklat PIM 3, dan di akhir diklat itu kan harus harus memberikan sebuah inovasi sebagai syarat untuk lulus toh. Nah inovasi ini kan berangkat dari permasalahan yang ada di kita. Nah permasalahan yang ada kan black spot. Nah kemudian kekuatan yang kita miliki adalah internet di kantor bupati, gitu. Nah, dengan kekuatan yang ada di internet di kantor bupati ini, kita berinisiatif dengan menyalurkan internet ini ke desa lewat sistem desa WiFi, gitu. Yang kita pancarkan WiFi dari kantor bupati ke desa, walaupun lewat desa ke desa gitu, point to point gitu. Dari 196 desa itu tahap awal itu 45 desa. 45 desa yang kemudian kita bangun towernya. Memang ada beberapa desa yang sudah on, ada beberapa desa yang belum sampai sekarang karena itu imbas dari COVID. Jadi 2019 kita canangkan itu, kemudian kita bangun, kita guide pihak ketiga yang mau bangun dulu. Jadi pihak ketiga ini datang, kemudian bangun beberapa tower yang nanti akan ketika selesai akan dibiayai dana desa. Nah ketika tower ini pembangunannya sudah selesai, ada beberapa desa yang bisa bayar, ada yang tidak karena COVID toh, jadi pengalihan anggaran ini. Dan kebetulan saya dipercaya di Kominfo ini, kita akan mau menggalakkan lagi, kita akan terus meneruskan lagi sistem desa WiFi ini, sehingga apa yang ada di kabupaten internet itu kita bisa salurkan ke mereka sambil menunggu dari Telkomsel, Indosat ini bantuan itu datang ke mereka. Baik, pihak pemerintah daerah melalui Dinas Informasi, Komunikasi dan Persandian di bawah kepemimpinan Pak Kepala Dinas Pak Raymond Batawi ini sangat bergerilya untuk menjawab setiap kebutuhan yang ada di masyarakat, bahkan sampai setingkat ke pelosok desa. Ada juga yang kemudian tidak terakses jaringan, tetapi pihak pemerintah daerah menyiapkan dengan program desa WiFi. Jadi meskipun tidak ada jaringan, tetapi masyarakat bisa mengakses internet melalui dengan WiFi yang disediakan oleh pihak pemerintah daerah. Ini pemirsa sesungguhnya akan membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Dari perbincangan ini
menjadikan sebuah informasi bahwa kalau misalnya ada yang kemudian berasumsi bahwa pemerintah tutup mata dengan keberadaan yang ada di desa-desa yang ada di Halmahera Utara ini, ternyata pemerintah daerah sudah sangat bergerilya sampai hari ini. Pihak Dinas Kominfo ini justru membangun relasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong peningkatan kualitas akses internet yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Targetnya tahun ini masyarakat akan mendapatkan menikmati akses internet dengan minimal kualitasnya sudah berbeda jauh dengan sebelumnya. Terakhir Pak Kadis, Ya. saya meminta semacam, karena ini ada asumsi-asumsi yang kemudian dibangun seolah-olah pemerintah daerah ini kok tutup mata dengan ketidakadaan ketersediaan fasilitas internet yang ada di pelosok-pelosok desa itu, lalu kemudian ini seolah-olah disalahkan, disorot kepada pihak pemerintah daerah, apalagi dengan apa namanya visi halu terang kalau tidak salah itu, ini membuat semacam remehan dari berbagai pihak, berbagai kelompok untuk mendorong isu-isu ini. Kira-kira ini terakhir saya meminta Pak Kadis untuk menyampaikan semacam informasi kepada masyarakat Halmahera Utara sehingga mereka juga bisa mendapatkan informasi-informasi ini untuk tidak mempercayai berita-berita hoax yang kemudian menyebar ke kehidupan masyarakat. Ya. Jadi sampai detik ini juga pemerintah daerah lewat Dinas Kominfo ini tidak tinggal diam untuk bagaimana kita terus mengembangkan, kita terus memajukan Halmahera Utara ini dalam bidang teknologi komunikasi informasi ya. Itu yang pertama, itu tugas pokok kita, misi kita mungkin yang utama itu bagaimana kita meningkatkan komunikasi informasi, bagaimana kita mengentaskan daerah-daerah yang belum terjamah komunikasi. Itu kita sampai detik ini masih terus berusaha untuk itu. Jadi mungkin yang kemarin-kemarin mungkin ada hal-hal yang janji-janji yang mungkin belum bisa kelaksana. Mungkin lewat kesempatan ini saya minta maaf, mungkin lewat baik secara organisasi Kominfo maupun pribadi, karena memang ada beberapa hal mungkin kendala-kendala gitu. Terutama di sistem desa wifi ini juga kan. Memang targetnya kita tahun 2020 itu semua sudah kena terjaring sinyal wifi, cuma karena kendala COVID juga akhirnya sekarang terkendala. Dan ini kita coba bangkit lagi gitu, bangkit lagi. Jadi saya harap masyarakat, teman-teman sekalian bisa bersabar. Kita sedang bekerja, kita tidak tutup mata tinggal diam untuk bagaimana daerah-daerah yang belum terjamah atau mungkin sinyalnya susah. Ya kalau mau telepon aja mau harus ke pantai misalnya, harus naik bukit atau naik kelapa, naik pohon. Jadi kita sudah catat semua, kita sudah petakan semua itu daerah-daerah itu. Dan memang kalau berbicara teknologi ya kita mau tidak mau berbicara masalah anggaran gitu. Nah dengan anggaran yang ada yang kita dapatkan di APBD kan ini kemungkinan sangat kurang. Nah makanya mau tidak mau kita harus menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga di luar yang mereka punya hati untuk bagaimana untuk menolong kita untuk mengentaskan daerah-daerah yang masih belum terjamah sinyal atau teknologi komunikasi ini. Terus kita berbenah terus. Kita terus menjalin kerjasama dengan mereka. Nah syukur-syukur ini kita dapatkan dana insentif daerah. Jadi kita bisa lebih lari lagi untuk bagaimana mengembangkan infrastruktur terutama di daerah-daerah yang belum terjamah komunikasi, infrastrukturnya kita bangun, kita punya tower sendiri dan sebagainya, itu lebih bagus lagi itu. Nah mungkin itu dari saya. Baik pemirsa, masyarakat Halmahera Utara yang mendengarkan dan menonton perbincangan kami dengan pihak Dinas Informasi Komunikasi dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara, ini benar-benar menjadi informasi yang mungkin sedikit menjawab keresahan dari masyarakat yang berasumsi bahwa seolah-olah pemerintah menutup mata dengan keberadaan yang dialami oleh masyarakat Halmahera Utara. Melalui perbincangan ini juga melalui media Coron Timur akan mendorong dan mengawal pihak pemerintah daerah dalam
mewujudkan berbagai program-program untuk meningkatkan kualitas akses internet di berbagai pelosok daerah yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Tahun ini, pemirsa, akan menjadi target pemerintah daerah untuk menuntaskan secara keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Halmahera Utara untuk masyarakatnya menikmati akses internet, dan pada akhirnya teknologi informasi dan komunikasi bisa didapatkan, dirasakan oleh masyarakat Halmahera Utara di mana saja kalian berada. Karena itu, melalui informasi terakhir dari Pak Kadis, maka perbincangan kami di malam ini pun berakhir. Saya, Chef Natagaku sebagai host Coron Timur Baswara, dan Pak Kadis Raymond Batawi mohon tarik diri dari studio Coron Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Halo.